Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat. Alhamdulillah. Tadi kalian sudah sarapan atau makan sebelumnya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Sudah istirahat dari tadi ya? Ya. Oke, kalau begitu pasti tadi habis makan, Bunia minta tolong dicek kembali kebersihannya. Di mejanya mungkin masih ada sampah permen atau apa? Dicek dulu. Tidak ada? Sudah yakin bersih? Oke. Oke ya. Bunia tahu kalian selalu menjaga kebersihan. Sudah bagus sekali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran belajar kita hari ini. Kepada Ketua Kelas, Mbak Renata, mohon untuk dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kafi rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi likulil kafi kafana kafi waliman kafi alhamdulillah. Allahumma kafi rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi likulil kafi kafana kafi waliman kafi alhamdulillah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah berdoa, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat entah untuk hari ini maupun kedepannya ya. Sebelum itu, apakah hari ini hadir semua? Oke, hadir semua ya. Bunia izin cek kehadiran dulu. Nanti yang saya panggil silahkan angkat tangannya. Aisila. Terus Anjar. Cahaya. Cantika. Cindy. Dearina. Kemudian Diani. Dina. Kemudian Dita. Fitria. Herika. Haris Diva. Lili. Sehat, Li? Oke, sehat ya. Marsha. Nailatul. Kemudian Nana Safitri. Kemudian Naisila Arini. Putri Puspa. Sela Renata. Siva. Kemudian Vera. Sudah ya, ada yang belum saya panggil? Zaskia. Ya. Oke. Nah, alhamdulillah hadir semua hari ini, artinya kalian sehat semua ya? Oke. Kemudian, perasaanmu gimana hari ini? Senang ya? Tadi sudah makan, kemudian juga sudah istirahat, gitu. Nah, selanjutnya, Bunia ingin mengingatkan kembali mengenai kesepakatan kelas kita, atau kesepakatan belajar, yang tentunya sudah sering kalian lakukan. Betul tidak? Ya, ini yang sudah kita sepakati pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kan ya. Yang pertama adalah apa? Oke. Yang kedua? Menggunakan handphone saat diperlukan. Silakan handphonenya yang masih belum di silent
bisa di silent dulu. Nanti ketika kita menggunakannya untuk proses pembelajaran, kalian boleh pakai handphonenya. Ketika tidak dipakai, silakan disimpan di laci dulu ya. Kemudian selanjutnya apa? Berjalan sopan kepada teman dan guru. Ini yang harus selalu diterapkan ya. Meskipun dengan teman sebaya itu harus selalu berkata yang baik, gitu, yang sopan, gitu, untuk menghargai orang lain. Apakah ini sudah diterapkan di kelas ini? Sudah ya. Setiap hari selalu ya. Nah, selanjutnya Bunda ingin mengetahui mengenai gaya belajar kamu. Kamu itu sukanya belajar dengan membaca atau melihat video atau mungkin dengan mempraktekannya ya. Tolong sekarang HP-nya dikeluarkan dulu untuk di-scan barcode-nya ini. Yang sebelah sini bisa? Nanti bentuknya ini adalah Google Formulir. Bisa akses semua? Internetnya bisa ya? Bisa. Ya, diisi dulu pertanyaan-pertanyaannya. Diisi dengan jujur ya, tidak perlu malu-malu. Ada yang kesulitan enggak? Bisa? Bisa. Bisa, oke. Dunia tunggu ya untuk mengisinya. Sudah? Masih ada yang belum di belakang. Oke? Ya, sudah ya? Sudah. Oke. Nah, kalau sudah kita lanjut. Nah, hari ini kita itu mapelnya apa sih? Pengelolaan keuangan apa? Pengelolaan keuangan pada pembelajaran hari ini kita akan banyak untuk menghitung uang. Kira-kira kenapa sih kita harus mengelola keuangan kita? Tidak boros. Terus ada lagi yang mau menjawab? Tidak asal mengeluarkan uang. Ya, agar tidak asal mengeluarkan uang ya. Uang itu kan harus kita hemat-hemat, betul tidak? Mana yang harus kita belanjakan, mana yang harus ditabung, gitu. Selama ini kamu punya tabungan tidak? Punya ya. Gitu. Nah, ini selaras dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti pada hari ini, setelah kita mempelajari materi dan kita berdiskusi, harapannya kalian mampu untuk menjelaskan pengertian kas kecil sesuai dengan materinya, mengelola dana kas kecil. Kemudian selanjutnya adalah ini menjelaskan transaksi yang dapat dikelola dengan kas kecil. Yang ketiga, ya, yang terakhir adalah mencatat transaksi pada jurnal. Nah, di akhir nanti kita akan melakukan pencatatan transaksi menggunakan jurnal umum dan juga catatan mutasi dana kas kecil. Dan nanti kita akan
berdiskusi secara kelompok. Nanti akan Bunia bentuk kelompok, ya, gitu. Nah, kita masuk ke materi. Bunia mau tanya dulu. Apakah kalian punya uang? Punya lah ya. Tadi pagi pasti sudah dikasih uang saku dari orang tua ya. Iya. Tapi kan uang itu mungkin kalian kalau untuk uang saku ya habis untuk 1 hari gitu. Iya betul tidak? Tapi pernah tidak kamu punya uang yang jumlahnya itu besar? Gitu. Pernah. Ada yang ya gimana Cindy? Karena dulu biasanya saya pakai untuk beli sesuatu yang harganya mahal atau untuk tabung aja. Oke, bagus sekali ya Cindy ya. Cindy punya rencana untuk mengelola uangnya untuk tujuan tertentu, gitu. Ditabung atau gimana? Dulu membeli sesuatu yang relatif mahal gitu. Jadi uangnya dikira-kira, oh kalau misalnya saya membeli barang yang tidak penting-penting ya jangan dulu gitu. Akan saya prioritaskan untuk menggunakan uangnya dengan hal-hal yang penting-penting saja. Oke. Nah, kemudian kamu nyimpan uang kamu itu di mana sih? Saya lebih suka untuk uang yang untuk uang jajan dan untuk tabung aja. Karena kalau saya tabur nanti malah ruginya. Iya. Nah, uang yang kalau yang buat sehari-hari kamu nyimpannya di mana? Di lemari gitu, di dompet gitu ya. Untuk jaga-jaga misalnya nanti di jalan membutuhkan sesuatu. Kemudian kalau untuk uang yang tabungan itu kamu biasanya di bank. Ya. Kalau kamu belanja online itu sukanya COD atau pakai uang yang ada di bank? Di rumah ada uang yang COD, ada yang di bank juga. Oke, nah memang kita harus pandai-pandai untuk mengelola uang kita ya. Uang itu ada yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, tapi juga ada yang digunakan untuk jangka panjang. Gitu. Seperti yang entah itu di dompet, kemudian ini mungkin di rumah tapi jumlahnya banyak gitu. Kemudian atau di bank gitu. Ya. Nah, hal ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pengelolaan dana kas kecil. Nah, coba kalian simak video ini ya. Dalam melakukan rangkaian ini, perusahaan tidak selalu membuat dana besar untuk membayar sesuatu. P3 atau kas kecil adalah dana yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas kecil di pihak perusahaan. Sebenarnya, kas kecil digunakan untuk mendanai pengeluaran dan waktu relatif kecil bagi dana yang klien, pendapat masyarakat, dan sebagainya. Kemudian kas kecil dalam perusahaan disebut sebagai kasir kas kecil. Karakteristik kas kecil adalah jumlahnya telah ditentukan oleh pihak manajemen dan setiap perusahaan akan mendapatkan jumlah yang berbeda sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan tersebut. Di mana kas tersebut yang akan disimpan di dalam cash box. Lalu tujuan kas kecil apa ya? Ada beberapa tujuan kas kecil. Contohnya, ketika menangani masalah peningkatan atau kebakaran kantor yang dialami manusia sebagian di dalam kantor. Kedua, mengenai cara pembayaran yang tidak ekonomis dan juga tidak pasti atas semuanya jumlahnya harus kecil dan mendadak. Yang ketiga, peringatan jabatan tetap karyawan dalam memberikan kewajiban secara maksimal kepada pelanggan juga termasuk pada waktu bisnis atau pimpinan. Dan terakhir, kita cepat
dana dan juga tidak secara sebelumnya. Kalau cara mengelola kasnya bagaimana ya? Nah, berikut ini usahakan dalam mengelola kas kecil. Yang pertama, menetapkan batas volume kas kecil. Yang kedua, mengubah status kas kecil atau orang yang bertanggung jawab dalam pendistribusian uang kas kecil. Kemudian kembali kas kecil disesuaikan dengan batas volume yang telah ditetapkan. Jika saldo kas kecil menurun, maka kasir harus memberikan permohonan penyesuaian kembali kepada panitia controller. Dan keempat, penggunaan kas kecil. Kasir hanya bisa mengubah pembayaran atau pembeliannya dan disetujui oleh panitia controller. Kasir juga harus memberikan bukti pengeluarannya ditandatangani oleh penerima dana. Kemudian transaksi baru bisa dilakukan. Nah, oke. Nah, itu tadi ya. Itu tadi adalah videonya. Nah, sama halnya dengan diri kita. Perusahaan pun juga mengelola dana kas atau mengelola uang lah ya, mengelola uang. Nah, kalau dalam lingkup kelas biasanya ini uang itu dikelola oleh bendahara. Bendahara bagaimana tugasnya bendahara? Oh iya, gimana Cantika? Saya menjadi pengelola keuangan kelas. Biasanya saya membagikan pos-pos yang bersifat pengeluaran yang bersifat penting dan yang tidak penting. Biasanya yang urgent-urgent akan saya dahulukan. Nah, oke. Nah, bahkan seorang bendahara kelas pun dia mengelola dana kas kecilnya berdasarkan pos-posnya. Dia membuat pos-posnya, pos-pos keuangan. Mana yang harus didahulukan, mana yang bisa didanai dengan dana kas dan mana yang tidak. Untuk apa? Menghindari kehabisan dana. Ya, betul tidak? Nah, oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Dari video tersebut, video yang telah kita lihat tadi, ya, materi itu selaras dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai pengertian dana kas kecil atau dana kas kecil. Yang pertama kita pelajari dulu mengenai pengertian dana kas kecil. Seperti namanya, ya, kas kecil itu artinya adalah kas yang jumlahnya lebih kecil. Gitu. Jadi anak-anak di perusahaan itu mereka memiliki dua jenis kas, ya, kas kecil dan juga kas di bank. Kas kecil ini artinya yang disimpan di rumah atau di dalam perusahaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang ini sifatnya rutin dan relatif kecil. Sedangkan kas di bank ini adalah uang yang seperti kamu tadi menyimpan uang di bank. Hanya untuk pembiayaan yang jumlahnya besar. Gitu. Biasanya beli gedung, beli mesin, seperti itu. Nah, untuk kas kecil ini digunakan untuk apa? Pembelian ATK, biaya kebersihan, pemeliharaan aset tetap, pemeliharaan gedung, gitu. Biasanya pakainya kas kecil. Bayar transport, kemudian beli konsumsi buat rapat, gitu. Biasanya pakainya kas kecil. Nah, ini ciri-cirinya. Ya. Dibatasi, Kak. Uangnya itu dibatasi ya, tidak boleh melebihi 5 juta atau ini dikembalikan lagi ke kebijakan perusahaan. Kemudian digunakan untuk mendanai transaksi yang bersifat rutin, seperti tadi pengeluaran-pengeluaran yang rutin. Beli perlengkapan, kemudian beli ATK, bayar konsumsi rapat, gitu ya. Kemudian bayar iuran kebersihan dan lain. Bayar listrik itu juga termasuk pakai kas. Bayangkan saja kalau misalnya seorang pemegang dana kas kecil ketika mau beli konsumsi buat rapat dia harus ke bank dulu buat nyairin cek. Waktunya habis ya? Habis ya. Maka dari itu disediakan nih dana kas kecil di perusahaan supaya kalau ada pengeluaran-pengeluaran yang kecil itu lebih cepat gitu. Nggak harus nyairin dulu di bank. Sehingga apa? Gitu. Ya. Ada tujuannya. Nah, ini tujuannya. Menghindari pembayaran yang tidak ekonomis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Mengantisipasi pengeluaran yang sifatnya dadakan. Kan nggak mungkin ya, misalnya bayar apa yang dadakan ya? Pemeliharaan aset, tiba-tiba kipasnya error gitu. Kan nggak mungkin ya.
tiba-tiba error. Dan harus pasti itu dadakan kan sifatnya. Nah, itu maka pakainya dana kas kecil. Kemudian mempercepat proses pengadaan perlengkapan. Misalnya di kantor, tiba-tiba kertas HVS-nya habis. Kalau harus beli dulu pakai kas di bank, nanti kebutuhan kita untuk mencetak kan terhambat ya. Nggak efektif waktunya. Harus buang-buang waktu dulu, harus ke bank dulu, nyairin dulu pakai cek, harus ke teller karena nggak bisa pakai ATM kalau pakai cek itu, ya. Nah, tentunya akan meringankan beban staf, gitu. Jadi orang yang megang dana kas itu tidak terlalu capek bolak-balik dari perusahaan ke bank hanya untuk membeli kertas, itu tidak. Makanya disediakan dana kas kecil. Nah, selanjutnya di kas kecil ini, seperti yang tadi di video, itu kan ada metode pencatatan ya. Kas kecil itu selalu dicatat. Sama juga kas di bank, itu juga dicatat. Jadi catatannya ada dua, catatan kas untuk bank dan juga catatan kas untuk kas kecil, atau kas yang di dalam perusahaan. Metodenya ada berapa? Ada dua ya. Yang pertama, tetap dan fluktuasi atau dana tidak tetap. Khusus untuk hari ini kita akan mempelajari yang metode dana tetap. Bedanya apa, Bu? Untuk metode dana tetap, ini sesuai namanya, jumlah uangnya itu selalu sama. Jumlah uangnya selalu sama. Jadi misalnya pada saat pembentukan uangnya 10 juta. Nanti di akhir, misal tanggal ini bulan apa ya? Bulan Oktober awal, uang kas kecil itu saldonya adalah 10 juta. Jadi nanti ketika awal November, uangnya juga harus utuh lagi menjadi 10 juta. Beda kalau misalnya menggunakan metode fluktuasi atau yang berubah-ubah. Jika kita menggunakan metode fluktuasi, jumlah saldo kas kecilnya itu berubah-ubah, bergantung pada kebutuhan perusahaan. Bisa 10 juta, atau mungkin nanti kebutuhannya sedikit gitu, nggak sampai 10 juta, bisa jadi 7 juta. Gitu ya. Kemudian bedanya lagi, ketika kita menggunakan metode dana tetap adalah pada saat pencatatan. Nanti kita catat itu ada dua buku, ya. Jurnal umum dan juga catatan mutasi. Saat pakai jurnal umum, nanti ketika uangnya dipakai, ya ada pembelian-pembelian, itu nggak perlu dicatat kalau kita pakai metode dana tetap. Gitu. Jadi nyatetnya pas bentuk dana sama pengisian kembali. Gitu. Tapi kalau metode fluktuasi, ini harus selalu dicatat. Gitu. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ya, paham ya? Jadi metodenya ada dua. Nah, hari ini kita fokus ke metode tetap. Oke. Nah, ini untuk metode dana tetap ada aktivitasnya apa dan juga kita nyatetnya bagaimana ya. Nah, ini aktivitasnya. Aktivitas dana kas kecil. Aktivitas dana kas kecil itu selalu ada 3. Ya, yang pertama pembentukan, yang kedua pemakaian, yang ketiga pengisian kembali. Nah, pada saat pembentukan ini pemegang dana kas kecil mengakui sebagai transaksi penerimaan uang kas dan mencatatnya dalam jurnal umum. Jadi ada uang masuk dan harus dicatat di jurnal umum. Ingat-ingat ya, ada uang masuk selalu dicatat di dalam jurnal umum. Kemudian yang kedua, pemakaian atau pengeluaran. Ketika ada pengeluaran dana, perlu dicatat enggak? Kalau metode ini. Perlu nggak dia? Pemakaian loh. Ini dibaca dulu. Ya. Metode impres, transaksi pemakaian atau pengeluaran dana kas kecil tidak langsung dicatat. Jadi petugas hanya mengumpulkan nota-nota atau kwitansi-kwitansi pas beli-beli barang itu.
Terus nota itu dipakai lagi kapan, Bu? Ketika? Iya, betul, pengisian kembali. Pada saat pengisian kembali, nota-nota itu tadi dikumpulkan, kemudian ditotal jumlahnya berapa pengeluarannya. Nah, kas kecil diisi sejumlah pengeluaran itu tadi. Paham ya? Misalnya dalam 1 bulan pengeluarannya adalah 5 juta. Jadi nanti pas diisi kembali juga pengisiannya adalah sejumlah 5 juta. Nah, sebelum kita belajar untuk melakukan pencatatan, kalian harus paham dulu mengenai mekanisme debit dan kredit. Dalam akuntansi, ada beberapa jenis akun, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 akun. Akun yang pertama ini aset. Aset itu harta. Harta artinya kekayaan. Gitu ya. Yang termasuk aset apa saja, Bu? Ada kas, perlengkapan, piutang, dan lain-lain. Gitu ya. Kemudian kalau aset itu bertambah, catatnya sisi debit. Kalau berkurang, kredit. Kemudian yang kedua, liabilitas atau utang. Utang bertambah, catat sisi kredit. Berkurang di sisi debit. Kemudian kalau untuk modal bertambah, kredit, berkurang, debit. Kemudian yang keempat, pendapatan bertambah, kredit, berkurang, debit. Kemudian HPP atau harga pokok penjualan bertambah, kredit, berkurang, debit. Dan yang terakhir beban bertambah, debit, berkurang, kredit. Oke. Dan ini pasti akan seperti ini, kan? Ini baku. Jadi ya, ini baku. Oke. Ini nomor akun. Kemudian, nah ini adalah contoh dari jurnal umum. Di jurnal umum ini ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dimulai dari yang paling kanan dulu ya. Terdiri dari tanggal. Ini adalah tanggal transaksi. Nomor SB itu apa? Nomor Surat bukti. surat bukti. Nomor nota. Nomor bukti transaksi. Terus ini akun dan keterangan yang mencatat ini tadi loh. Ini. Akun-akun ini. Terus yang terakhir, yang keempat, ref. Yang kelima, debit. Yang keenam, kredit. Ini debit dan kredit. Ini untuk mengisi nominal uangnya. Nanti ada contohnya. Nah, ini pencatatan jurnal umumnya untuk metode dana tetap atau impres. Itu selalu seperti ini. Kalau beban-beban ya, untuk pembentukan selalu seperti ini. Kas kecil bertambah dicatat sisi debit. Kemudian pada kreditnya menjorok ke kanan ini kas pada kredit. Kas ini yang di kredit ini adalah kas di bank. Kan kalau kita membentuk uang itu, membentuk dana kas kecilnya bertambah, kas banknya berkurang. Kemudian kalau penggunaan di jurnal tidak? Tidak ya, untuk metode dana tetap tidak perlu di jurnal. Kemudian yang ketiga ada pengisian kembali. Kita kumpulkan tadi bukti transaksi saat pemakaian, dicatat di debit pada beban perlengkapan atau beban listrik seperti itu. Pada kas, kasnya ini yang berkurang adalah kas di bank. Nah, selain kita catat dengan menggunakan jurnal umum, kita juga mencatatnya dalam catatan mutasi dana kas kecil atau buku kas kecil. Bendahara pasti juga punya, ya kan, Cantika? Ya kan? Mana yang untuk nyatat pengeluaran-pengeluaran itu. Ya. Bahkan tidak hanya pengeluaran ya, pemasukan pun ya. Yes. Oke. Nah, kalau jurnal tadi kita tidak perlu mencatat pengeluaran, sedangkan kalau buku catatan mutasi ini semua transaksi dicatat.
Baik itu penerimaan, penggunaan, dan juga pengisian kembali. Ada 6 kolom. Ya. Berisi yang pertama apa? Tanggal. Terus nomor 2, nomor bukti. Ini sama kayak tadi ya, bukti transaksi. Terus keterangan. Bedanya kalau tadi itu isinya akun, kalau yang catatan mutasi ini lebih rinciannya. Misalnya pengisian kembali. Atau misalnya dipakai uangnya buat beli perlengkapan kantor. Jadi nanti keterangannya adalah pembelian perlengkapan kantor. Bayar listrik. Pembayaran listrik. Gitu. Paham ya? Nah, kemudian debit ini khusus untuk pencatatan uang masuk atau keluar? Masuk, iya betul. Terus kalau kredit untuk uang keluar. Jadi kalau ada uang masuk itu dicatatnya dalam sisi debit. Sedangkan kalau ada uang keluar itu di kredit. Ya, paham ya? Paham sampai sini? Nah, ini ada contoh transaksi. Kalau dilihat sekilas ini transaksi dari 3 aktivitas itu aktivitas transaksi apa? Ada yang bisa menjawab? Iya, Putri. Apa, Putri? Apa? Ulangi? Pembentukan transaksi dana kas kecil. Ya, pembentukan dana kas kecil. Ya, ini udah ada di sini ya. Pembentukan dana kas kecil. Jadi pada tanggal 1 Januari 2024, bagian utang PT West Java memberikan cek senilai berapa? 15 juta rupiah dalam rangka kas kecil. Nah, diminta untuk mencatat di jurnal umum dan catatan mutasi. Bisa dilihat di sini ya. Ini jurnal umum dan ini adalah catatan mutasi. Pada jurnal umum dimulai dari tanggal. Tanggalnya adalah 1 Januari 2024. Nomor SB. Ini ya, nomor bukti transaksi. Akunnya, kas kecilnya di debit karena dia bertambah. Sebesar berapa? 15 juta. Kemudian yang berkurang adalah kas di bank. Betul. Berapa? 15 juta. Jadi debit dan kredit untuk jurnal umum ini nominalnya harus selalu sama atau biasa kita sebutnya adalah balance. Nah, kemudian catat juga di mutasi. Nah, di dalam mutasi keterangannya apa? Pembentukan dana kas kecil sebanyak 15 juta. Hanya dicatat pada kolom debit. Tidak perlu catat dalam kolom kredit. Kredit ini nanti kalau ada transaksi yang kedua. Paham ya untuk transaksi yang pertama? Paham ya? Ini adalah transaksi pembentukan. Selalu seperti ini. Yang beda paling nanti nominalnya. Kemudian yang kedua, ini transaksi ada berapa tanggal? 5 Januari dan 6 Januari. Ada 2 kegiatan. Ini kegiatan apa sih? Perlu dicatat di jurnal enggak? Jurnal umum? Tidak, karena pemakaian uang. Kalau uangnya dibelanjakan, tidak perlu dicatat di jurnal umum. Hanya dicatat di pencatatan mutasi dana kas. Jadi pada saat ada transaksi seperti ini, pemakaian uang, ya, belian perlengkapan kantor 1.800.000 dan juga pembelian perlengkapan, pemegang dana kas itu nggak perlu mencatat dalam jurnal. Mereka hanya perlu apa? Menyimpan bukti transaksi. Nota-notanya disimpan. Tapi dicatat di catatan mutasi. Bedanya kalau tadi pengisian atau pembentukan itu dicatatnya dalam sisi debit. Tapi kalau ketika pemakaian dana, nyatatnya di sisi kredit.
1121 ini adalah apa? Perlengkapan kantor. Terus yang 1.600.000 perlengkapan kebersihan. Jadi perlengkapan apa yang dibeli tadi, yang perlengkapan kantor dan juga perlengkapan kebersihan itu dicatat di akun yang berbeda. Paham ya? Sesuai dengan kegunaannya. Oke. Nah, kalau transaksi yang ketiga ini transaksi apa? Kembali dana marketing. Ya, pengisian kembali gitu. Di jurnal enggak? Iya. Iya ya, di jurnal ya. Jurnalnya mencatat apa? Pengeluaran, iya, pengeluaran yang tadi tanggal berapa? 5 dan juga 6 kita kumpulkan, kan kita punya bukti transaksinya. Terus baru deh di jurnal ketika mau ngisi lagi uangnya. Gitu. Dicatat perlengkapan kantor, perlengkapan kebersihan 1.800.000, 1.600.000. Terus yang berkurang ini kas di bank sebanyak 3.400.000 atau sejumlah total pengeluaran pada saat itu. Paham ya? Ya, kita catat juga di pencatatan mutasi. Kita anggapnya kalau pengisian kembali itu uang masuk atau uang keluar? Uang masuk. Kalau uang masuk nyatatnya di sisi mana? Debit atau kredit? Di debit. Sebanyak berapa? 3.400.000. Oke. Nah, selanjutnya kita ice breaking. Oke, ice breaking dulu. Nah, Bunda ingin kalian berdiri dulu. Berdiri kemudian di lorong-lorong kursinya, lorong WC dan kursi. Sudah? Jangan ya. Nanti ini kalian lihat bunyinya dulu ya. Nanti kita akan melakukan nyanyian dan juga gerakan. Cindy coba ke sini dulu sini. Ini kasih contoh ya teman-teman. Nanti sini ada sana. Nanti lagunya ada 4 lagu ya. Yang pertama hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Terus yang kedua hujan batu-batu, hujan batu-batu, hujan batu-batu, hujan batu-batu. Terus yang ketiga ada petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar. Dan yang terakhir hujan badai gitu. Gitu ya. Oke, silakan kalian bisa membalik kanan. Balik kanan. Balik kanan. Coba pegang pundak temannya dulu. Pegang pundak temannya. Nah, sudah? Sudah siap? Kita mulai dari yang pertama yang bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Hujan batu-batu, hujan batu-batu, hujan batu-batu, hujan batu-batu. Petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar. Terus yang terakhir hujan badai, hujan badai, hujan badai, hujan badai. Oke, sekali lagi boleh? Putar sekarang balik kanan ya.
Oke, sekali lagi. Sekali lagi ya. Kan ngantuk kan? Ya. Makanya ini harus disegarkan dulu ya. Tolong ini yang istilahnya apa? Yang serius mijetin temennya ya. Sekarang gantian. Yuk kita hitung 1, 2, 3. Hujan batu ring. Hujan rintik rintik. Hujan rintik rintik. Hujan rintik rintik. Hujan batu batu. Hujan batu batu. Hujan batu batu. Petir menyambar. Petir menyambar. Petir menyambar. Petir menyambar. Hujan badai. Hujan badai. Hujan badai. Hujan badai. Oke. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sudah segar kembali ya, silakan duduk. Oke. Gimana perasaannya? Segar? Gimana, sudah senang? Masih semangat dong ya? Oke. Oke, sudah semangat. Tentunya kalian juga masih masih terbayang apa yang tadi Bu Nia sampaikan. Betul? Iya. Kita tadi belajar apa? Coba Bu Nia ingat aja. Kita lagi belajar transaksi pencacahan transaksi dana kas. Ada berapa aktivitas tadi? Ada tiga. Terus pemakaian, terus pengisian kita nyatetnya pada berapa buku? Ya, yang pertama jurnal umum dan yang kedua mutasi dana kas kecil. Oke, jadi masih fresh semua ya, gitu. Iya nggak? Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke yang berikutnya, Ibu ingin menampilkan sebuah video. Nah, video ini adalah penerapan kas kecil di perusahaan. Jadi ini ada PT BSA. Kalian coba saksikan nanti dia pakai metode apa. Dia pakai kas kecil nggak sih? Terus pakai metode apa? Seperti itu ya. Ini ada wawancara ini. Coba dia tanya dulu deh. Kalian kedengeran nggak suaranya? Dengar? Kurang dengar. Ini agak pelan ya soalnya. Coba itu ya. Coba dengerin.
Nah, jadi PT BSA ini juga mengelola dana kas kecil. Dia menggunakan metode dana tetap sama seperti yang tadi ya. Dia gunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya kecil. Misalnya apa? Beli apa? Kita tadi perlengkapan kantor, bayaran kebersihan gitu ya. Dia nggak efektif kalau menggunakan cek gitu. Itu sama seperti kita. Nah, untuk lebih memahami materi yang kita pelajari hari ini, kalian akan berdiskusi dengan teman-teman kamu dalam kelompok. Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok yang anggotanya antara 5 sampai 6. Oke. Ini adalah hasil dari tadi ya, asesmen kalian itu. Tolong ini diperhatikan ya pembagian kelompoknya ya. Kelompok 1 ini ada Dina, terus Aisila, kemudian Fitria, Nana, dan juga Putri Puspa. Oke? Ya, itu semua ya, itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2 ada Anjar, Cahaya, Herika, kemudian Diva, dan terakhir adalah Naisila. Kemudian kelompok 3 ada Cantika, kemudian Dearina, Lili, Yeli, kemudian Zaskia, Dita, sama Nailatul. Ya, Nai. Yang terakhir kelompok 4 ada Cindy, Diani, kemudian Marsha, Sela, dan juga Siva serta Vera. Betul? Nah, silakan kalian bertemu dengan temannya. Untuk kelompok 1, enaknya di mana? Di sini ya. Kelompok 1, kelompok 2 di mana? Sini. Oke. Kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana. Oke, silakan berkumpul dengan teman-temannya dulu. Nah, sebelum saya bagikan LKPD-nya, ya, tujuan dari dibentuknya diskusi ini adalah agar kalian itu dapat menganalisis transaksi pencatatan dana kas kecil dengan menggunakan metode dana tetap. Kemudian kalian juga terampil dalam mencatatnya di jurnal umum serta catatan mutasi dana kas kecil. Nanti alat yang digunakan ada LKPD, kemudian
alat tulis dan juga alat bantu hitung. Nanti akan Ibu bagikan kalkulator. Masing-masing kelompok satu ya. Kemudian instruksi kerjanya. Yang pertama nanti akan saya bagikan lembar kerja. Kemudian di lembar kerja ini ada 2 jenis bentuk soal. Nah, seperti ini, ada 2 jenis bentuk soal. Ini soalnya sama, cuma hanya bentuknya aja yang berbeda. Soal yang pertama, bentuk soal yang pertama ini bentuk soal deskripsi. Bentuk soal deskripsi ya, berupa kata-kata. Ya. Kemudian soal yang berikutnya itu adalah bentuknya adalah bukti transaksi atau nota, ya, kwitansi, seperti itu, bukti pengeluaran kas, seperti ini ya. Silakan nanti kalian pilih sendiri mau mengerjakan dengan menggunakan bentuk soal yang mana. Outputnya nanti akan sama, yaitu adalah jurnal umum dan juga catatan mutasi dana kas. Kemudian setelah kalian baca instruksinya, nanti kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kamu. Waktunya 30 menit cukup ya? Cukup. Nah, setelah nanti kalian berdiskusi akan ada sesi presentasi. Ya. Nanti tolong siapkan 1 pertanyaan. Ya. Untuk 1 kelompok teman kamu, ya. Kemudian kalian boleh bertanya pada Bu Nia apabila ada yang kurang jelas. Ya, oke. Saya bagikan terlebih dahulu. Ini kelompok 4 ya. Oke, ini ada, silakan dibuka dulu soalnya. Soalnya adalah studi kasus PT Wijaya Kusuma. Oke, silakan diskusikan dengan teman kamu, dibaca dulu itu studi kasusnya. Ada perusahaan apa, kemudian informasi mengenai perusahaannya apa. Silakan kursinya boleh kok diatur untuk bertemu dengan temannya, diputar boleh. Naikkan ke dalam GPR. Ini bisa. Kalian tuliskan dulu itu identitasnya ya.
Silakan diskusikan dengan teman kamu mau pakai anak-anak mungkin setiap anaknya bisa memilih mengerjakan mau pakai yang bukti transaksi atau pakai deskripsi ya. Nggak harus sama dengan temannya. Kalian sukanya pakai yang apa? Dina, kamu kelompok berapa, Din? Ya, silakan diamati dulu soalnya. Kamu pakai yang mana juga soalnya? Enakan mana? Nota. Enakan apa? Ya, itu dilihat dulu ya, notanya ini sama. Jadi sambil dilakukan penilaian ya, semuanya ya ini ya, Nina, Aisyah, Fitriya, Nana. Dari mata orang satu, orang dua, urut ya. Kamu sukanya pakai transaksi apa? Oke, tujuannya transaksi apa sih? Rencana kas kecil. Jurnal ada nggak? Ada jurnal. Dapat jurnal nggak? Beda. Dapat ya.
mana? Yang bukti transaksi atau deskripsi? Deskripsi, yang pakai deskripsi. Oke. Good luck ya. Ini kelompoknya. Ada yang perlu bantuan Bunia enggak? Belum ya? Oke, lancar lah ya hari ini ya. Ini kalau belum juga tanya lalu kali ya. Bunia. Itu ya. Butuh bantuan Bunia tidak? Ada yang mau tanyakan? Kelompok 4 gimana ini? Kelompoknya Cindy. Tidak sih. Apa kayak soal yang mana nih? Oke, sudah sampai yang mana? Mutasi? Iya. Mutasi dan temennya ada yang bantu hitung, ada yang bantu mengerjakan ya. Tidak jumlahnya mungkin temanmu ada ini. Ini jangan lewatkan ya. Bisa kembali berapa? 6 kali. Jadi nanti nyatetnya di jurnal umum berapa kali? Misalnya 2 kali. Di jurnal umum berapa kali? 3. Perlu ya. Jurnalnya
Kelompok 1. Sudah sampai mana? Jadi kalau sudah selesai dibaca terus ya, gimana? Ini sepertinya sudah mau selesai semua ya. Waktunya kayaknya bisa lebih cepat ya. Lima menit lagi cukup? Kayaknya bisa deh ya 5 menit lagi ya. Setelah itu kita lanjutkan diskusi lagi ya. Oke, 5 menit lagi cukup ya. Kayaknya udah banyak yang selesai. Renata mana Renata? Nanti masukin nomornya sendiri. Sudah selesai, Re? Kelompokmu? Nanti dikirimkan ya? Sudah selesai? Ya, kalian bisa membagi transaksinya kepada teman-teman kamu yang ada di
kelompok. Ya. Oke, time's up. Ini dia udah ngirim ya. Renata ya. Siapa sih Rela presentasi pertama ya? Oke, waktunya habis. Ini kelompok 1 ya, sudah ngirim. Kelompok 4 juga sudah. Kelompok 2 dan 3, yuk. Naik? Sudah naik? Oke, sudah. Nanti motivasinya dari kelompok 4, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2 ya. Oke, sudah siap? Kita masing ya. Sudah siap?
Sudah, oke. Karena sudah siap, kita mulai dari kelompoknya Renata dulu. Kita mulai presentasinya dari kelompoknya Renata terlebih dahulu. Silakan maju semuanya. Yang mau mempresentasikan siapa? Renata. Teman-teman sambil dilihat ya pekerjaannya temanmu ini. Ya. Kita mulai, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Sheila Renata Putri. Di sebelah saya Diulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Renata Putri. Di sebelah saya India Yukartika Sari. Di sebelah saya Rita Dida. Di sebelah saya di sebelah saya di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 4. Ada 11 transaksi yang jumlahnya yang jumlahnya 16.686.686.000. Itu untuk yang buku ya? Ya. Selanjutnya ada berapa transaksi? Ada 3 dengan jumlah 16.686.000 rupiah. Oke. Sudah? Sudah. Saya tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke kelompoknya Dina. Silakan, Din. Yang presentasi siapa? Putri. Oke, Fitri. Kamu nomornya yang mana? Nanti kasih tahu ya. Geser ke sini, bisa geser ke sini. Ini lagi 3 nih ya? 29. Astagfirullahaladzim. Oke. Yuk ini dibalik. Yang pakai tengah yang pakai tengah. Oh, kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
Perkenalkan, nama saya Fitri Kusmaningsi, di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Putri Kusmaningrum dan di sebelah saya. Nama saya Aisyah Fitri. Perkenalkan, nama saya Tina Aulia. Sebelah saya. Nama saya Nana Fitri. Di sini kami ingin mempresentasikan jurnal umum bagian kas kecil. Oke. BKK 04 garing tanggal 2 September 2024. Nomor SB BKK 04 garing 015. Kas kecil 10 juta. Kas 10 juta kredit. Jumlah 16.686.000. Kredit 16.686.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Lanjut ke kelompoknya. Ya, ini dulu kan, Lili ya. Silakan Lili dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kas kecil 10 juta. Totalnya 16.686.000 rupiah. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut ke kelompok 2. Siapa yang buat masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kas kecil berjumlah 10 juta. Jumlahnya 16.686.000. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena kita diskusinya sudah selesai, silakan kalian bisa kembali ke tempat kerja masing-masing. Boleh dikumpulkan hasil diskusinya.
KPD-nya dikumpulkan yang ada namanya, Dok. Oke, sudah semua ya. Nah, tadi diskusinya luar biasa. Ya, tadi diskusinya luar biasa bagus ya. Ibu ingin mengucapkan apresiasi kepada kalian. Ya, tadi sudah banyak yang betul pekerjaannya, baik itu untuk jurnal umum maupun bukti buku catatan mutasi dana kas kecilnya. Nah, jadi jumlahnya adalah 16.686. Ya, ini. Sama semua tadi ya? Ya, berarti sudah betul. Kemudian yang selanjutnya adalah pada catatan mutasi diisi kembali sebanyak 6.686. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian ada yang mau tanyakan enggak? Tidak ya. Karena tadi juga sudah bagus, mari kita kesimpulan ya. Kita simpulkan mata pembelajaran hari ini. Kita tadi sudah belajar mengenai pencatatan dana kas kecil. Ada berapa aktivitas? Ada 3 aktivitas pembentukan, terus pemakaian dan pengisian kembali. Kemudian ketika itu perusahaan menggunakan berapa jenis pencatatan? Ada 2 ya. Yang pertama adalah metode dana tetap dan juga yang kedua dana tidak tetap. Nah, kemudian kita mencatatnya di jurnal umum serta mutasi dana kas kecil. Oke. Nah, itu untuk kesimpulan hari ini. Kemudian selanjutnya Ibu ingin kalian untuk mengisi refleksi. Silakan dipakai HP-nya. Terus deh. Salah internet. Maaf. Sorry. Sudah ya. Udah. Nah, bagaimana perasaanmu saat ini? Senang ya? Sangat senang. Iya, senang, bahagia, seru. Oke. Nah, di pembelajaran hari ini kita banyak melakukan banyak kegiatan ya. Tadi kita sudah belajar mengenai materi dana kas kecilnya, kemudian kita sudah melakukan analisis transaksi dana kas kecil, kemudian juga kalian tadi berdiskusi dengan kelompokmu. Hasilnya adalah senang ya? Oke, alhamdulillah kalian sudah belajar banyak hari ini. Untuk itu, selanjutnya menurut kalian bermanfaat tidak? Bermanfaat ya, semoga bisa bermanfaat di kehidupan kalian selanjutnya. Kemudian tadi kalian banyak nyumbangin ide nggak dengan teman-teman kelompokmu? Banyak ya, tadi diskusinya aktif ya. Oke. Kemudian selanjutnya untuk penilaian pengetahuan, Ibu ingin kalian mengerjakan soal yang sudah Bunia kirim ke grup WA. Silakan nanti kalian kerjakan. Kemudian silakan dikerjakan di rumah mengenai tugas itu ya. Nah,
Untuk itu, untuk pembelajaran hari ini, kira-kira ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Ada emoticon? Oke, kalau tidak ada, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Silakan boleh berkemas. Oke, sudah? Awalannya udah dibawa lagi satu. Nah, silakan mari kita berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Mohon Mbak Renata untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke. Dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya. Dan jangan lupa untuk belajar pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari mengenai pencatatan dana kas kecil dengan menggunakan metode dana tetap, tapi kita pakainya besok, kita pakai komputer ya, kita pakai Excel, oke? Ya. Kemudian Ibu ingin mengucapkan terima kasih atas antusias dan juga perhatian kalian selama pembelajaran kita berlangsung. Kemudian Ibu ingin minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian. Yang terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.